Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Untuk pembelajaran hari ini masih kita mengupas tuntas berkaitan dengan kisi-kisi PAT 2020-2021. Mari kita mulai untuk pembahasan kisi-kisi ini. Oke, kali ini kita akan mulai dari pembahasan syarat ad-dain atau syarat di dalam hutang piutang. Dalam syarat hutang piutang yang perlu kamu ketahui pertama itu adalah barang atau uang yang dihutang itu harus tahu jumlah ataupun takaran ataupun jumlahnya. Ini adalah syarat yang pertama. Terus yang kedua, waktunya itu harus diketahui oleh kedua belah pihak, antara orang yang hutang dan orang yang berhutang. Jadi itu harus diketahui oleh kedua belah pihak kapan waktunya. Terus yang ketiga, antara yang berhutang dan yang memberi hutang itu sama-sama memiliki akal yang sehat, sudah balik. Jadi itu adalah syarat-syarat di dalam hutang piutang atau ad-dain, atau dalam bahasa lainnya itu ada yang menyebutnya dengan qard. Nah, berikutnya, kewajiban bagi orang yang berhutang itu apa? Kewajibannya adalah memberikan atau mengembalikan hutangnya itu sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan bersama-sama. Jika ternyata di dalam perjanjiannya itu sebulan, maka yang harus dikembalikan dalam waktu itu. Persoalannya setelah umpamanya janji sebulan, tetapi pada waktu jatuh tempo itu ternyata tidak bisa mengembalikan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan bagi orang yang berhutang itu adalah meminta penangguhan hutang tersebut secara baik-baik pada orang yang telah memberikan hutang. Oke, kita lanjutkan. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, di sana itu dijelaskan berbunyi begini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Isi kandungan daripada ayat tersebut itu adalah kita itu diperbolehkan untuk tolong menolong, ta'awun dalam hal-hal yang baik. Tetapi kita tidak diperbolehkan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi tolong menolong tapi dalam kejahatan itu tidak diperbolehkan. Al-Maidah ayat 2 itu isi kandungannya adalah tolong menolong dalam kebaikan dan dilarang untuk tolong menolong, bantu membantu dalam kejahatan. Ada sebuah hadis yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Di sana dijelaskan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah itu akan senantiasa menolong orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Selagi orang tersebut mau atau sering membantu atau menolong pada orang lain. Itu adalah kandungan daripada hadis tersebut. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Dalam hutang piutang kadang kan kita mengembalikan itu sesuai dengan jumlah yang kita terima. Tetapi ada satu hadis Nabi itu yang mengatakan begini, fa in min khairikum ahsanakum qadaan. Nah, hadis ini berkaitan dengan apa? Orang yang baik di antara kalian itu adalah ketika mengembalikan utang itu adalah memberikan ucapan terima kasih sebaik-baiknya. Orang yang berhutang ketika mengembalikan itu adalah yang paling baik.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah mungkin sebagai ucapan terima kasih kita memberikan sedikit imbalan. Itu tidak apa-apa, asalkan tidak ada syarat dari orang yang memberikan hutang tersebut. Adalah inisiatif bagi orang yang berhutang untuk memberikan tambahan, itu adalah yang baik menurut hadis tersebut. Oke, berikutnya adalah hikmah apa yang terdapat di dalam hutang piutang. Jadi ada beberapa hikmah ketika kita itu melakukan transaksi ad-dain atau hutang piutang. Di antaranya adalah bagi orang yang memiliki kebutuhan, maka ketika kita melakukan transaksi itu maka kebutuhan kita itu terpenuhi. Nah, begitu juga ketika orang yang memiliki kelebihan, memiliki banyak harta umpamanya, maka itu juga akan lebih bagus lagi ketika memberikan tanpa katakanlah berat hati. Itu adalah salah satunya. Berikutnya, antara orang yang hutang dengan yang berhutang mungkin terjalin silaturahim. Lama tidak pernah ketemu, terus datang, walaupun datangnya mungkin untuk hutang, tetapi akhirnya dipertemukan lagi antara kedua orang. Mungkin antara teman yang tadinya umpamanya jauh, tidak pernah datang ke rumah kita, akhirnya bertemu lagi. Akhirnya terjalinlah silaturahim. Terus bisa terciptanya adanya kerjasama, gotong royong di dalam masyarakat. Jadi ketika kita itu memberikan atau melakukan transaksi hutang piutang, maka di situ muncul adanya sikap gotong royong, kebersamaan di dalam masyarakat. Jadi ada istilah berat dipikul bersama, ringan dijinjing dipikul, katakanlah seperti itu. Terus bahwa ketika kita itu melakukan transaksi hutang piutang, itu kan berarti sama saja dengan tolong menolong. Jadi ketika kita itu menolong saudara kita, insya Allah kita pun suatu saat ketika akan meminta bantuan pertolongan dari orang lain, itu pun akan kita mudah mendapatkannya. Nah, terus ketika kita itu memberikan hutangan, memberikan pinjaman berupa uang kepada seorang sebanyak 2 kali, maka 2 kalinya itu merupakan sebuah sedekah. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah tentang hiwalah. Hiwalah itu adalah memindahkan hutang dari satu orang ke orang lain. Jadi umpamanya ada A hutang pada B, dan B ini memberikan hutang pada A sebesar 100.000. C itu pinjam pada A. Akhirnya dengan diketahui oleh kedua belah pihak, A, B, dan C, hutangnya besarnya sama. A hutang sama B sebesar 100.000, dan C hutang pada A sebesar 100.000. Diketahui bersama oleh ketiga orang tersebut, maka si A itu menyampaikan, Mas B, nanti hutang saya yang akan melunasi itu adalah Mas C, karena Mas C ini hutang pada saya 100.000. Disetujui. Lah, seperti itulah yang disebut dengan hiwalah, pemindahan hutang kepada orang lain. Itu disebut dengan hiwalah, memindahkan hutang dari seseorang kepada orang lain. Oke, untuk berikutnya adalah gade. Gade itu adalah memberikan barang atau benda pada orang lain untuk dijadikan sebagai barang jaminan. Jadi kalau mamanya kita butuh uang, terus agar orang tersebut itu percaya bahwa kita itu bisa mengembalikan hutang kita itu, maka kita memberikan barang atau benda yang kita miliki untuk dijadikan sebagai jaminan. Jadi jaminan hutang kita kepada orang tersebut
baik itu berupa benda ataupun barang, ini disebut dengan gade. Dalam ilmu fikih, gade itu disebut dengan rohn atau ar-rohnu. Jadi ar-rohnu atau gade itu adalah memberikan barang ataupun benda tertentu pada seorang sebagai alat jaminan. Itu rohn atau gade. Dalam melakukan akad gade atau transaksi gade, kamu harus tahu rukunnya. Ada yang disebut dengan rohin. Rohin ini adalah orang yang menggadekan, orang yang berhutang untuk menggadekan barang tersebut. Yang kedua itu adalah murtahin. Murtahin itu adalah orang yang menerima barang gadean atau orang yang memberikan hutang, itu namanya murtahin. Dan yang ketiga itu adalah barang atau benda yang dijadikan sebagai jaminan atau yang disebut dengan marhun. Nah, itu diantaranya. Jadi istilah rohin, murtahin, marhun kamu harus mengetahui. Dan yang keempat itu adalah ijab qabul. Jadi rukun-rukun semacam ini di dalam gade kamu harus tahu. Jadi ada istilah rohin, itu adalah orang yang menerima hutang atau orang yang berhutang. Murtahin itu adalah orang yang menerima barang jaminan atau yang memberi hutang. Dan marhun itu adalah barang atau benda yang dijadikan sebagai alat jaminan. Di dalam gade, bagaimana seandainya barang yang dijadikan sebagai barang jaminan itu atau benda jaminan itu, bolehkah seorang yang menerima barang jaminan itu memanfaatkannya? Kalau umpamanya berupa barang seperti umpamanya televisi, sepeda motor, bolehkah orang yang menerima barang jaminan itu menggunakannya? Itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan asalkan dirawat. Mungkin juga kalau umpamanya ada orang yang menggadekan itu umpamanya binatang ternak, sapi umpamanya. Nah, ini orang yang menerima barang jaminan ini juga bisa mengambil manfaatnya, umpamanya memerah susunya. Tapi tentu saja itu harus dirawat juga, diberi makan. Kalau umpamanya yang digadekan itu adalah kuda umpamanya, boleh kita tumpai, boleh kita tunggangi, tapi tetap dikasih makan dan dirawat. Ini adalah pemanfaatan barang gade. Nah, ketika umpamanya barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan itu merupakan barang bergerak, barang bergerak itu adalah bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh umpamanya televisi, kursi, perabotan rumah tangga, sepeda motor, binatang ternak, itu merupakan barang-barang atau benda-benda bergerak. Maka barang dijadikan, ketika yang dijadikan jaminan itu adalah benda-benda barang bergerak tersebut, maka kita boleh memanfaatkannya. Seperti tadi saya sampaikan tadi, kalau umpamanya berupa barang jaminan itu adalah sepeda motor, ya kita bisa menggunakannya. Tapi ketika yang dijadikan barang jaminan itu adalah benda-benda atau barang yang tidak bergerak, contohnya umpamanya sawah, rumah, maka yang memanfaatkan barang itu bukan orang yang menerima gade. Karena ketika benda-benda yang dijadikan sebagai barang jaminan itu berupa benda atau barang yang tidak bergerak, biasanya yang digadekan itu adalah surat-suratnya, sertifikatnya, sertifikat rumah, sertifikat pekarangan, sertifikat sawah. Dan orang yang menerima itu tidak bisa mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan itu.
Kalau di dalam masyarakat kita itu kan kadang-kala ada orang yang hutang kepada seorang, jaminannya sawah. Nah terus sawah itu digarap oleh orang yang memberikan hutang. Sampai hutangnya belum dilunasi, maka dia itu masih menggarap sawah tersebut. Itu tidak dibenarkan. Itu sudah termasuk istilah riba. Jadi kalau benda-benda bergerak itu boleh dimanfaatkan, tetapi kalau benda-benda yang dijadikan barang jaminan itu adalah benda yang tidak bergerak, teroma, sawah, karangan, maka pemanfaatannya itu masih berada pada orang yang memiliki benda tersebut, bukan orang yang menerima jaminan. Alat jaminan atau sebagai penguat hutang itu ada istilah lain disebut dengan boreg dalam bahasa kita, BORG, boreg. Jadi boreg itu adalah barang atau benda yang dijadikan sebagai alat jaminan. Itu tujuannya adalah sebagai penguat hutang kita. Oke, itu saja pertemuan pada hari ini untuk pembahasan kisi-kisi part yang kedua ini. Insya Allah nanti kita akan membahas kisi-kisi pada part yang ketiga. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Ingat pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.